Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Nah, saya yakin teman-teman semuanya di sini udah belajar banyak ya dari pembicara sebelumnya. Nah, hari ini atau siang hari ini, saya mohon izin untuk sharing sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya, yaitu Corporate Innovation Strategy. Saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, mangga. Oke. Baik. Teman-teman semuanya, sebelumnya nih yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar terus puasanya sampai nanti Idul Fitri ya, insya Allah ya. Dan Amin. ini yang berpuasa dan sekaligus belajar ini, wah ini Masya Allah nih, ini pahala belajarnya nih berlipat ganda ini. Jadi kita hari ini bukan cuma sekedar dapat ilmu, tapi juga dapat pahala yang berlipat ganda. Waduh, insya Allah ilmunya barokah ya, insya Allah. Yeah. Baik teman-teman, sahabat semuanya, ini waktunya pendek dan itu tantangan bagi saya. Pak Gunawan. Saya udah kalau ngomong inovasi itu seharian nggak berhenti ini ya. Iya, Cuman nggak apa-apa, saya lebih senang kalau kita sempat ngobrol lebih banyak nanti ya, diskusinya dibandingkan saya lagi bicara gitu. Saya udah siapin slide sebenarnya, nanti kita lihat sampai sejauh mana kita bisa cover slide-nya. Dan saya mungkin nggak akan terlalu dalam bahas masing-masing slide-nya, saya ingin go through aja. Supaya teman-teman dapat gambaran nanti kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Corporate Innovation Strategy ini, dan mudah-mudahan malah justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawabannya. Supaya kita bisa diskusi nanti dan bisa jadi habis diskusi pun lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawabannya. Karena teman-teman saya bilang begitu, Pak Gunawan, katanya, wah kalau sama Mas Indra ini ikut kelas ini bukan dapat jawaban tapi dapat pertanyaan ini katanya. Pasti ya Pak ya. Siap-siap teman-teman ya, siap-siap nanya. Iya. Karena kalau kita bicara inovasi, justru kita nggak boleh puas dengan jawaban gitu. Justru seorang inovator itu berangkatnya dari pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita, semakin baik kita sebagai seorang inovator. Ya, oke, langsung aja teman-teman semuanya. Tadi saya udah dikenalkan, matur nuwun. Kita lanjut kepada materi ya. Mulai dengan yang besar dulu deh ya, bahwa kita ada tengah krisis ya, dan kita tahu bahwa di balik krisis selalu ada opportunity. Yang jadi pertanyaan adalah, gimana cara kita spotting opportunity itu dan kemudian menangkap opportunity itu, mengubahnya menjadi solusi bisnis yang berkelanjutan. Kan itu pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara bahwa di balik krisis selalu ada opportunity, itu kayaknya semua orang udah biasa bahas itu ya. Dan kayaknya semua motivator pun ngomong begitu. Tapi pertanyaan yang paling susah adalah gimana cara nemukan opportunity-nya dan nangkep opportunity-nya, menjadikan itu bisnis yang berkelanjutan kan itu. Dan mudah-mudahan dari sesi saya yang pendek ini sedikit bisa memberikan gambaran ya terkait dengan menjawab pertanyaan tadi. Nah, COVID nggak enak untuk kita semua, tapi ada sisi baiknya juga ternyata dari COVID ini, yaitu munculnya inovasi. Dan para top leader di perusahaan-perusahaan pun juga menyadari ya bahwa adanya COVID ini sebenarnya memberikan peluang untuk adanya pertumbuhan. Dan kalau kita lihat di sini nih, teknologi ya, jadi perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi itu paling banyak yang melihat peluang pertumbuhannya. Kemudian ini bergerak dengan industri-industri yang lain ya, teman-teman bisa lihat di slide gitu. Yang paling sedikit industrial ya, karena memang sudah susah industrial ini ya, karena harus lockdown dan sebagainya, market juga makin sempit gitu. Namun kalau kita lihat ya, rata-rata di 70%. Jadi 70% eksekutif, mereka confident bahwa COVID ini adalah opportunity mereka untuk bertumbuh. Nah, kembali pertanyaannya adalah, bertumbuhnya caranya gimana? Kan gitu. Ya. Kalau kita lihat data lagi nih dari McKinsey, jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi pada saat krisis itu outperform perusahaan lain sebanyak 10%. Ini angkanya ada di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan rata-rata di S&P 500 itu, perusahaan yang pada saat krisis itu melakukan inovasi, dia lebih baik kinerjanya 10% pada saat krisis dibandingkan dengan perusahaan lain. Setelah krisis, ketika mereka continue on doing innovation, bahkan gap-nya jadi lebih besar, 30%. 30% perusahaan yang tetap terus, dia inovasi pada saat krisis dan terus melakukan inovasi pasca krisis, gap-nya sampai 30%, lebih tinggi kinerjanya dibandingkan dengan rata-rata industri. Sehingga dari data ini kita udah bisa menyimpulkan bahwa kalau mau inovasi ya sekarang gitu. Kalau dulu kita ngerem-ngerem inovasi, ya sekarang kita all out gitu. Kalau dulu kita ngirit-ngirit inovasi, ya sekarang all out gitu. Walaupun di tengah keterbatasan. Karena memang secara historical data menunjukkan bahwa mereka yang innovate pada saat krisis seperti ini memang akhirnya outperform perusahaan yang lain gitu.
Dan ini menimbulkan sebuah situasi yang seperti plus minus gitu ya. Di satu sisi para eksekutif itu yang mimpin para perusahaan-perusahaan yang saya ceritakan tadi itu meyakini bahwa adanya krisis COVID-19 ini nantinya akan mengubah secara fundamental bagaimana kita menjalankan bisnis. Itu 90% orang ngomong gitu. Jadi apa yang kita kenal sebelum krisis tentang bagaimana kita running the business itu akan completely berubah dalam 5 tahun ke depan. 90% ngomong gitu. 85% ngomong bahwa krisis ini akan menghasilkan lasting impact terhadap customer need and wants-nya. Jadi 85% eksekutif itu menyadari betul bahwa kebutuhan, keinginan dari customer mereka itu akan berubah total gitu. Sehingga bisa jadi produk yang mereka hadirkan sebelum krisis, layanan yang mereka hadirkan sebelum krisis itu nggak lagi relevan gitu. Mereka menyadari itu. Dan ini memberikan mereka situasi yang nggak nyaman, gelisah. Kenapa? Karena ternyata hanya 21% eksekutif yang merasa mereka punya expertise dan sumber daya dan komitmen untuk benar-benar serius menelateni pertumbuhan itu melalui inovasi. Dan 2/3 dari eksekutif itu percaya bahwa saat ini, di tengah krisis COVID-19 ini adalah the most challenging moment dalam karir mereka, yang bisa jadi akan make or break karir mereka. Gitu. Nah, ini situasi yang saya yakin teman-teman semua di sini ngerasain ya, in certain degree, saya yakin. Gitu. Maka balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, bahwa krisis menghasilkan opportunity, kayaknya semua orang udah ngomongin itu deh, dan kayaknya semua orang agree on that. But the question is, how do we spot that opportunity? Dan most importantly, gimana kita bisa nangkep dan memanfaatkan opportunity itu untuk nantinya bisa menjadikan bisnis kita long lasting gitu. Kita bisa tetap terus relevan, bahkan kita bisa menang di tengah persaingan ini. Nah, I think that is the biggest question yang kita ingin coba untuk jawab dalam waktu yang sangat singkat ini. Dan untuk itu saya nanti akan share satu pendekatan yang itu terinspirasi dari design thinking. Saya yakin teman-teman semuanya udah familiar dengan design thinking. Cuman penggunaannya itu dalam konteks corporate strategy. Jadi gimana kita bisa melakukan inovasi dan yang diinovasi itu strateginya dulu gitu. Supaya nanti dari situ nanti otomatis kita akan melahirkan produk-produk yang inovatif gitu. Ya, oke. Kita mulai ya. Kalau ketika saya nyebut kata inovasi tadi gitu. Kan di dalam slide-slide sebelumnya kan saya ungkapkan bahwa yang namanya perusahaan sekarang harus berinovasi gitu ya. Dan mereka yang berinovasi akan mengungguli pesaingnya gitu. Nah, cuman ketika saya nyebut kata inovasi, yang muncul di kepala kebanyakan perusahaan itu adalah, wah, gue harus buat product innovation nih gitu. Gue harus buat new shining products atau services gitu. Atau gue harus install new teknologi nih, adopt new teknologi di perusahaan gue nih. Gitu. Atau wah mungkin jangan-jangan bisnis proses kita harus di re-engineer habis-habisan nih. Gitu. Atau mungkin bahkan bicara tentang bisnis modelnya yang harus diubah. Ini benar ya bahwa kita harus berinovasi di aspek-aspek ini. Namun di saat yang sama kan kita menyadari gini ya, di tengah situasi yang COVID-19 ini, pandemi ini kan semua serba terbatas gitu. Kita nggak punya luxury of spending money. Ya. Jadi kita sebagai dari perusahaan kan udah mulai mengecangkan ikat pinggang gitu. Sehingga, aduh nggak mungkin lah kita adopsi teknologi baru di zaman sekarang ini. Waduh kita mau ngubah bisnis model kita risky banget, yang penting kita survive dulu deh di sini gitu. Bisnis proses kita ini jelasnya harus diubah nih, cuman gesekannya terlalu panjang ini, terlalu panas ini. Waduh, kita kalau buat produk baru di tengah seperti ini, aduh gimana ya, itu bakalan nanti jangan-jangan setelah pandemi udah nggak dibutuhkan lagi gitu. Akhirnya orang tuh sibuk memperdebatkan tentang kita innovate apa enggak ya gitu. Dan akhirnya seringkali ya udah yang penting kita selamat dulu deh gitu. Kenapa? Karena udah terbebani di kepala mereka tuh kayaknya susah deh innovate gitu. Terlalu banyak constraint sekarang, terlalu banyak batasan yang ngebuat kita susah untuk berinovasi. Nah, kalau bicara balik lagi ke grafik yang sebelumnya, pertanyaannya kan mereka yang berinovasi ini apakah memang inovasinya tuh selalu kaitannya dengan creating new product atau services? Apakah selalu dengan changing their business model atau investasi dengan new technology? Jawabannya ternyata enggak. Gitu. Justru investasi yang kita bisa lakukan dalam konteks inovasi di masa krisis ini, menurut saya yang paling pas. Bukan hanya itu memungkinkan, tapi itu yang justru nanti akan mendikte bagaimana perusahaan kita akan bergerak di masa yang akan datang di dunia baru nanti post COVID-19 adalah ketika kita melakukan
inovasi dari sisi corporate strateginya kita. Ya. Perusahaan kita ini kita mau bawa kemana sebenarnya? Ya. Dan apa hal yang berbeda dan baru yang perlu kita lakukan di situ sehingga peluang kita memenangkan market itu lebih besar. Dia berangkatnya dari hal yang sifatnya strategis dulu gitu, bukan dari kita buat produk apa ya gitu. Bisnis prosesnya kita oprek apa ya gitu. Teknologi mana yang kita adopsi, bukan dari situ. Itu entah. Bahwa itu nanti berpeluang untuk kita harus lakukan, iya, tapi itu entah. Karena pada dasarnya market itu bergeser total. Fundamental dari market itu kan udah berubah ya. Mereka yang bilang loh. 90% ngomong begitu loh. Dan 80% mengatakan bahwa maunya orang ini udah berubah gitu ya. Nih, saya ulangin lagi nih slide-nya ya. Nih. 90% mengatakan bahwa fundamentally the way we do business itu berubah gitu. Dan 80% mengatakan bahwa customer need and want itu berubah over the next 5 years. Maka karena kita tahu bahwa kita dalam sebuah situasi yang semuanya serba berubah, ya kenapa nggak kita berangkat dari sesuatu yang fundamental juga dong? Kita ngelihat strategi kita itu sebenarnya udah mengarah pada perubahan itu nggak sih? Gitu. Mengarah kepada the new way of doing business nggak sih? Mengarah kepada new customer needs and wants nggak sih? Jangan-jangan tanpa kita sadari nanti nih, kalau kita sibuk beli teknologi, sibuk buat produk baru, tanpa sadar kita sebenarnya cuma ngebuat new shining products, buying new teknologi berdasarkan asumsi kita masa lalu. Gitu. Yang bisa jadi itu nggak relevan lagi di masa yang akan datang. Gitu. Kan berabe. Gitu. Udah mahal, risiko tinggi, nggak kepake. Gitu. So why not kita mundur lagi nih sebentar nih. Kita balik dulu deh ngomongin hal yang paling fundamental, yaitu corporate strategy kita. Let's innovate di situ. Dan itu nanti akan mendikte bagaimana corporate innovation itu akhirnya kita wujudkan di perusahaan kita. Ya. Nah, supaya memberikan gambaran nih kepada teman-teman, saya kasih contoh klasik aja ya, yang saya yakin teman-teman semuanya udah familiar ya. Mudah-mudahan saya bisa ngasih angle yang agak berbeda dari yang selama ini dibahas di banyak seminar. Kita tahu bahwa Blockbuster itu rajanya penyewaan video ya di Amerika ya. Dan tahun 86 tuh ada 5 store, 2005 tuh langsung lompat jadi 5.734 store. Luar biasa. Tapi di 2018 tinggal tersisa 1 gitu. Luar biasa banget kan kehancurannya dia itu gitu. Pertanyaannya apa yang terjadi? Jawabannya ada Netflix. Nah, yang menarik adalah Netflix itu bisa apa gitu. Dan Blockbuster itu kan nggak bodoh gitu. Banyak orang-orang pintar di sana gitu. Banyak eksekutif yang dibayar mahal di sana gitu. Sumber dayanya kurang apa gitu. Tapi kok bisa kalah dengan pemain baru yang bukan siapa-siapa gitu. Nah, ternyata teman-teman semuanya ada satu hal yang Netflix lakukan yang Blockbuster nggak lakukan. Netflix dia memilih untuk tidak sibuk bersaing melawan Blockbuster, melainkan sibuk untuk bisa memberikan value yang paling tinggi bagi customer-nya. Nah, kalimat saya tadi itu fundamental banget tuh terhadap apa yang akan saya sampaikan berikutnya. Kebanyakan dari kita, ketika kita ingin memenangkan pasar, kita sibuk fokus pada pesaing kita. Pesaing kita ngapain sih gitu? Dia punya apa sih? Dia melakukan apa sih? Produk mereka apa sih? Yuk kita buat produk lebih bagus dibandingkan mereka yuk. Yuk kita buat cabang lebih banyak dibandingkan mereka yuk. Dan ketika kita punya produk yang lebih canggih, cabang lebih banyak, karyawan lebih banyak, kita udah yakin tuh kita menguasai pasar gitu. Padahal belum tentu. Nah, Netflix sadar bahwa gue itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Blockbuster gitu. Ya jumlah karyawan gue seuprit berapa sih gitu. Duit gue nggak banyak gitu. Koleksi video gue juga ya segini doang gitu. Maka kalau dia sibuk membandingkan diri dengan Blockbuster, udah pasti dia kayaknya gue nggak usah buat perusahaannya dia pasti mati juga kok gitu. So Netflix fokus on the customers. Apa sih yang customer alami saat ini ketika dia menggunakan layannya Blockbuster? Ternyata Netflix menemukan bahwa saya agak lompat sedikit ya. Netflix menemukan bahwa ternyata banyak pain point yang dialami oleh customer itu ketika dia berurusan sama Blockbuster. Adanya late fees, kemudian juga perjalanan ke toko yang itu makan waktu, terus ketika sampai ke toko ternyata new release movie yang dia cari itu udah habis, dia sewa orang lain kan bete gitu. Karena Netflix berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu gitu. Oke, gini deh, supaya orang tuh nggak perlu repot, kenapa nggak kita pakai mail aja, kita kirim ke rumah aja. Waktu itu udah ada teknologi CD ya, jadi lebih mudah untuk dikirimkan melalui mail. Kemudian gini,
kita sadar bahwa nggak semua orang selalu pengen nonton yang new release karena stoknya terbatas juga kan gitu. Orang-orang tuh punya minat kayak saya suka science fiction movies. Kenapa nggak saya rekomen aja tuh ke Indra berdasarkan minatnya dia apa sih science fiction movie yang itu ratingnya tinggi gitu. Sehingga dia akan nyewa bukan new release tapi produk yang memang atau video yang memang disukai oleh si Indra gitu. Nah, dari strategi yang berbeda yang diambil oleh Blockbuster dengan Netflix. Netflix fokus pada customer-nya. Blockbuster fokus pada persaingannya. Saya mundur sekarang ke sini. So, apa yang ngebuat Netflix bisa gitu ngalahin si Blockbuster tadi? Kita lihat dari dua perspektif ini. Blockbuster itu customer centric. Blockbuster itu kompetitor centric. Netflix customer centric. Kompetitor centric, sekali lagi, dia akan melihat posisi dirinya itu dari sudut pandang si kompetitor. Gue jawara di industri ini. Kalau dibandingkan dengan pesaing gue yang lain, store gue paling banyak, koleksi gue paling banyak, karyawan gue paling banyak gitu ya. Sehingga akhirnya ngebuat si Blockbuster itu kayak gue udah di atas angin nih, gitu. Nggak ada bisa ngalahin gue gitu. Nggak ada yang bisa menggoyahkan tahta gue nih di industri penyewaan film. Gue udah paling hebat dibandingkan para pesaing gue yang lain. Nah, Netflix beda. Sekali lagi, dia nggak ngelihat pesaing karena ya dia bukan siapa-siapa. Dia fokus pada si customer tadi. Dan Netflix akhirnya melahirkan sebuah layanan, sebuah solusi yang itu ternyata bisa menghilangkan pain point-nya di si customer. Yang kedua adalah Blockbuster itu backward looking. Dia menggunakan data masa lalu untuk memotret kekuatan dia hari ini. Ya kalau begitu ya otomatis sudah pasti Netflix jawara lah gitu karena ya dia hebat menang di mana-mana gitu dan track recordnya dia itu, itu nggak ada yang bisa ngalahin tuh di seluruh Amerika gitu. Netflix dia forward looking. Netflix nggak ngeliat ke belakang. Kenapa? Karena dia nggak punya masa lalu. Kalau balik lagi nih ke slide yang di sini ya. Blockbuster itu kan punya masa lalu yang hebat ya, pertumbuhannya sangat luar biasa sehingga angka-angka di dashboardnya dia itu keren banget gitu karena masa lalunya dia bagus gitu. Netflix nggak punya masa lalu gitu, dia cuma punya masa depan. Maka Netflix nggak menggunakan data masa lalu dengan analisanya, dia menggunakan proyeksi masa depan. Kira-kira ke depan orang maunya kayak gimana ya? Kira-kira ke depan orang kalau menonton video kayak gimana ya? Kira-kira ke depan ada teknologi nggak yang bisa memudahkan orang untuk bisa menikmati film-film bagus itu ya? So that is what Netflix doing. Dan hasilnya, ya kita tahu sendiri ceritanya ya, ini. Gitu. Nah, mudah-mudahan penjelasan tentang Blockbuster dengan Netflix itu membuka pikiran teman-teman semuanya bahwa jangan-jangan perusahaan kita itu pendekatannya masih gaya Blockbuster ya. Gitu. Ketika kita di kantor mendiskusikan strategi, selalu yang dipakai kompetitor. Bahkan atasan gue bilangnya, tolong ya kamu benchmark dong ke kompetitor sana gitu. Dan kita hebat atau tidak itu ukurannya adalah perbandingan kita dengan pesaing kita yang lain. Dan jangan-jangan kita tuh terlalu terobsesi dengan data masa lalu, seolah-olah itu nanti akan merefleksikan masa depan kita ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada dalam situasi kayak gitu, nah itu boleh deg-degan sekarang. Mudah-mudahan nggak sampai jadi the next Blockbuster, obviously. Nah, yang saya ingin ajak teman-teman semuanya tuh ngubah mindset itu. Menjadi mindsetnya Netflix. Nah, Netflix menggunakan pendekatan strategi yang disebut dengan designer approach to strategy. Instead of traditional approach of strategy. Designer itu kan menciptakan sesuatu yang baru ya. Untuk supaya dia bisa menghadirkan sesuatu yang valuable bagi customer-nya yang dia bantu mendesain gitu. Nah, sekarang kita lihat yuk. Kita mulai dari teorinya dulu ya. Kalau kita bicara strategi, selalu yang muncul nama Michael Porter, yaitu bapak strategi modern lah ya. Dan dia bilang bahwa strategi itu adalah tentang mengidentifikasi dan pada akhirnya mengeksploitasi keunggulan kompetitif. Nah, jadi kata kuncinya di keunggulan kompetitif. Aku harus tahu dulu nih, aku punya perusahaan. Perusahaanku itu keunggulan kompetitifnya apa ya? Dibandingkan dengan pesaingku, apa sih yang aku punya yang mereka nggak punya? Itu namanya keunggulan kompetitif. Jadi, aku selalu membandingkan dengan pesaing-pesaingku. Nah, ini udah mulai ring a bell ya. Seperti Netflix atau Blockbuster? Blockbuster ya. Gitu. Tapi ini Porter gitu. Maka orang sebagian mengatakan bahwa oke, Porter itu untuk disebut dengan traditional approach lah gitu. Ya mungkin sebagian dari Anda ada yang nggak setuju ya. Karena disertasi saya pun juga masih berdasarkan pada Michael Porter sebenarnya.
Maka kita mengenal ada yang namanya Porter Five Forces. Ya. Kalau kita ingin nyusun strategi, lihat nih 5 hal ini. Pertama adalah persaingan di dalam industri kita sendiri. Yang kedua, lihat nih ada nggak ancaman dari pemain baru yang masuk. Kemudian daya tawarnya pembeli gimana, daya tawar supplier kayak gimana. Ada nggak ancaman produk pengganti untuk kita. Nah ini semuanya kita analisa panjang lebar untuk tahu kita oke, posisi strategi kita tuh ada di mana nih gitu. Kalau dibandingkan ini semuanya. Dengan itu semuanya maka pilihan pertama adalah putusan yang harus kita buat pertama adalah kita masuk atau tidak ke industri itu. Kalau kita pilih masuk, masuknya lewat mana gitu, supaya kita punya peluang menang ketika dibandingkan dengan peta para pesaing dan pemain-pemain yang ada di industri. Nah, secara prinsip itu begitu pendekatan nyusun strateginya. Nah, pendekatan itu yang disebut dengan traditional approach tadi ternyata punya tantangan. Yang pertama adalah kecepatan. Itu untuk bisa melakukan analisa seperti itu tuh lama gitu. Karena ada kriteria tertentu tuh untuk bisa melakukan analisanya, tata caranya, prosesnya, ngumpulin datanya yang banyak gitu. Sehingga jadi lambat, rigid, seringkali nggak efektif gitu. Dan bahkan ya dengan situasi sekarang yang berubah secara cepat, data yang kita udah kumpulkan selama 5 tahun terakhir bisa jadi nggak relevan lagi gitu. Contohnya sekarang ya COVID ini ngebuat semua data kemarin itu udah nggak relevan lagi kan gitu. Nah, itu challenge yang pertama kalau kita gunakan pendekatan yang tradisional. Yang kedua adalah tantangannya nggak customer focus. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tuh fokusnya adalah kepada capability yang aku bisa dibandingkan dengan pesaingku tuh apa gitu. Tapi mereka nggak pernah mempertanyakan sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer gue tuh apa sih? Yang diinginin customer gue tuh apa sih? Nggak ditanya. Dia cuma sibuk ngebandingin dengan yang lain, sama dengan Blockbuster. Ngebandingin sama pesaing-pesaing yang lain gitu. Tapi dia nggak nanya sebenarnya apa sih pain point customer gue gitu. Yang diharapin customer gue tuh apa sih? Kedepannya customer gue tuh maunya apa sih? Ya mungkin itu ditanyain lah ya, tapi itu nggak menjadi hal yang krusial gitu di dalam analisa strateginya dia. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kompleks. Ya, nggak semua orang bisa melakukan analisa yang mendalam menggunakan pendekatan Porter tadi, gitu. Sehingga akhirnya itu hanya jadi konsumsi kelompok orang tertentu di perusahaan yang bisa jadi itu nanti akhirnya detach dengan reality dari lingkungan kerjanya maupun juga lingkungan marketnya gitu. Nah, itu yang kemudian coba dijawab dengan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang lebih inovatif, yaitu pendekatan yang disebut dengan designer approach to strategy. Pendekatan yang digunakan oleh Netflix. Nah, sementara yang tradisional itu fokusnya pada kompetitor, dan kadang-kadang juga fokus pada teknologi, pokoknya kita lihat teknologi terkini apa, kita adopsi gitu, seolah-olah kalau kita udah pegang teknologi paling bagus, sudah menangan aja gitu ya. Instead of focusing on these two items, they focus on customer-centric strategy. Oke, abaikan persaingan deh. Sama kayak Netflix udah abaikan persaingan lain. Kita nggak mungkin menang kalau lawan mereka sih dengan cara itu. Daripada lo sakit hati, minder, gak gerak-gerak, udahlah kita fokus pada yang paling penting aja. Siapakah yang paling penting? Ya yang ngasih kita duit. Siapa yang ngasih kita duit? Ya customer gitu. Emang pesaing lo yang ngasih lo duit? Kan enggak. Emang pesaing lo yang ngebuat bisnis lo bertumbuh? Kan enggak. Yang ngasih duit ke kita, customer. Yang ngebuat bisnis kita bertumbuh, customer. Yang akan merekomendasikan bisnis kita ke teman yang lain sehingga akhirnya membuat market kita lebih luas, customer, bukan pesaing. Terus ngapain lo habisin waktu mikirin pesaing lo? Mendingan lo pikirin customer lo gitu kira-kira. Ya. Apa sih sebenarnya yang truly dibutuhkan oleh mereka, keinginan mereka, pain point, gain-nya mereka gitu. Dan gimana kita bisa optimalkan existing teknologi yang ada untuk bisa deliver itu lebih baik kepada mereka gitu. Kita proyeksikan ke depan, nih pergerakan market kemana gitu. Dan teman-teman semuanya sekarang ini di tengah COVID-19, pandemi ini, kan semuanya udah serba bergeser kan, berubah kan. Customer segmen itu udah bergeser, kemudian preferences juga mereka udah berubah gitu ya. Nanti monggo, nanti bisa belajar ke Mas Iwo ya, Yusof Hadi kalau pengen tahu mega trends perubahannya itu ya. Nah, di tengah perubahan yang ada seperti itu kan berarti kan strategi lama kita not necessarily kepake lagi kan gitu. Tapi duit tuh nggak hilang sebenarnya. Cuman pindah aja gitu, bergeser aja gitu. So you follow the money. Nah, money itu ada di mana? Di kantongnya customer kan. Maka lu ikutin customer-nya. Kurang lebih gitu kalau kita bicara tentang aspek bisnis saya. Nah, di mana sih perbedaannya antara traditional approach dengan designer approach? Kalau designer approach, dia fokusnya adalah solving customers problem dari sudut pandang si customer. Jadi dia benar-benar
menghadirkan diri untuk membantu customer-nya solving problem. Misalnya contoh yang tadi penyewaan video gitu. Ketika orang mau nyewa video dan menikmati video itu, menghabiskan waktu dengan keluarganya, menikmati film itu, apa sih yang jadi tantangan mereka? Gitu. Apa problem-problem mereka gitu. Dan mereka, seorang yang menggunakan designer approach to strategi akan sibuk mikirin, how can I solve that problem? Apa creative solutions yang bisa gue hadirkan untuk mereka? Yang dimaksud dengan creative solution ini adalah solusi yang baru gitu, yang berbeda dibandingkan yang ada. Kalau misalnya solusinya, ya lu buat cabang baru aja yang deket dengan rumahnya si customer lu. Jadi kalau misalnya customer lu pengen nyewa film, ya kan tinggal nyebrang jalan gitu. Nah itu nggak creative solutions itu. Ya. Nah designer approach strategi itu dia approaching every single problem in a new way, gitu. And finding new novel solutions to that specific problems. Dan ketika kita akhirnya sering gaul sama si customer, akhirnya kita benar-benar memahami nih, dan akhirnya bisa menemukan, oh ternyata ada satu kebutuhan yang nggak terungkap, tapi itu sebenarnya ada, dan ini nggak disadari oleh pemain-pemain di industri. Jadi simpelnya adalah, bagi seorang desainer, ketika dia mendesain sebuah strategi, pusatnya itu adalah pada orangnya, bukan pada statistiknya, datanya, apalagi data masa lalu, gitu. Apalagi sama pesaing, enggak. Pusat dari semestanya seorang desainer ketika dia menyusun strategi secara inovatif adalah pada si orang itu, si customer itu. Dan dia fokus kepada gimana dia bisa mentransformasi kondisi yang ada sekarang ini menjadi sesuatu yang baru yang itu menghasilkan lompatan nilai. Dan nggak ada batasan bahwa kalau bertumbuh harus jumlah store-nya makin banyak, karyawannya makin banyak. Nggak gunakan batasan-batasan yang tradisional itu. Dia bebas. Gitu. Makanya kreatif, iteratif, fokus on solution, dan forward looking. So, balik lagi ke teori strategi ya. Ini masih kepake kalau ini kan karena fundamental teorinya ya. Bahwa strategi adalah tentang membuat sebuah pilihan. Tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita tidak akan lakukan. Siapa yang akan kita layani dan siapa yang tidak kita akan layani. Dan setelah kita buat keputusan itu, kita harus menemukan cara supaya kita itu berbeda dengan pesaing dan bisa deliver superior value kepada customers. Nah, ketika seorang desainer ingin berinovasi dari sisi strateginya, dia fokusnya kepada delivering superior value to customers dibandingkan sibuk untuk mengalahkan kompetitornya. Nah, seperti apa sih prosesnya? Itu yang akan kita bahas ya sekarang. Oke, so waktu saya kayaknya tinggal 10 menit lagi. Saya upayakan untuk bisa going faster this time. Karena yang lebih penting sebenarnya menurut saya adalah memahami mindset-nya tadi itu ya. Fundamental filosofinya itu penting. Sisanya ini agak sedikit lebih teknis. Gitu. Supaya teman-teman kebayang. Kalau saya nih membuat strategi untuk klien saya, menggunakan pendekatan desainer, apa yang saya lakukan? Ya. Saya akan bantu si klien untuk bisa menemukan 3 strategic items ini. Pertama adalah strategic positioning, kedua adalah strategic focus, dan ketiga adalah strategic initiative. Ya. Dan ini semua nanti akan berujung kepada bentuk inovasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi mungkin saya mengambil path yang berbeda ya ketika teman-teman lihat judul saya gitu, Corporate Innovation Strategy. Ini mungkin langsung dibayangannya adalah gimana caranya perusahaan itu bisa melakukan inovasi ya, melahirkan produk-produk terbaru dan sebagainya gitu. Which is itu benar juga, tapi saya memilih untuk ngambil path yang agak berbeda. Sebelum kita ngomongin itu, tentang gimana perusahaan itu bisa melakukan inovasinya, ada hal yang lebih krusial yang kita perlu benerin dulu nih, di level fundamentalnya, di mindset orang-orang yang jalanin perusahaan itu. Supaya nanti apapun yang dihasilkan oleh perusahaan itu, inovasi apapun yang dihasilkan, akan punya peluang untuk itu diterima oleh market, untuk bisa creating value, dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Nah, in order to do that, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung pengen innovate aja gitu. Lu lakukan sesuatu yang lebih fundamental dulu gitu, di mindset-nya dan di strateginya, approach kepada strateginya itu kayak gimana gitu. Baru nanti akan melahirkan corporate innovation yang pas dengan kebutuhan market. Ya. Oke, so kita akan bahas satu persatu secara singkat, strategic positioning, fokus, dan inisiatifnya. Design thinking itu kan sebenarnya kan memainkan logical thinking dan creativity ya, kanan kiri ya, dan itu yang akan kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita pakai analisa, kadang-kadang kita menggunakan kreativitas kita, tak kanan kita. Nah, ini 3 kunci untuk menerapkan design thinking dalam mengelola strategi adalah pertama customer centric, saya udah cerita tadi, validation based. Kita nggak boleh sok tahu,
semuanya itu harus divalidasi. Jadi apapun yang kita putuskan itu sifatnya hipotesa sampai itu tervalidasi. Kemudian siap-siap untuk melakukan iterasi, perubahan terus-menerus, kita revisi terus-menerus gitu. Nah, ini satu slide yang saya akan bahas sampai 10 menit ke depan. Ya. Saya mulai dari yang paling kiri itu. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada 4 tahapan, ada discover, define, design, dan deliver. Itu 4 tahapan yang kita perlu lakukan untuk kita bisa memastikan bahwa perusahaan kita berinovasi ke arah yang tepat. Dan aktivitas yang pertama yaitu discover ini dalam rangka kita ingin melihat strategic positioning kita tuh ada di mana. Jadi ini ada canvas yang simple ya, yang biasa kita pakai ini. Kita mulai dari tengah dulu, netapin siapa sih customer yang kita ingin sasar. Kemudian apa pain dan gain-nya dia. Jadi kita punya understanding yang sangat dalam tentang siapa customer kita dan apa sih needs and want-nya dia, pain and gain-nya dia. Nah, kemudian yang menarik ada di sini. Ini teman-teman lihat di sini ada company strengths and weaknesses. Ini sebagian peserta workshop saya gitu, untuk wah ini berarti kayak SWOT ya Pak. Gitu. Yonda beda gitu. Pertama, kita di sini belum ngomongin tentang opportunity dan threat. Yang kedua adalah SWOT itu seringkali kita bandingkan dengan pesaing. Kalau ini enggak. Ini adalah gini. Jadi ini kan kita udah tahu nih customer kita siapa. Kita punya understanding yang sangat kuat tentang customer kita. Habis itu di atas ini ada company strength, ini ada company weaknesses. Maksudnya gini. Kalau dilihat dari sudut pandangnya customer kita, apa sih yang jadi kekuatan perusahaan kita? Apa sih yang jadi kelemahan perusahaan kita? Itu. Jadi bukannya dibandingkan antara perusahaanku dengan pesaingku. Nah, ini fundamental nih perbedaannya dengan yang tradisional. Kalau tradisional kan gini kan, Blockbuster, coba apa strength dia? Wah, koleksinya paling banyak, cabangnya paling banyak. Woi, ya kan gitu kan. Bisa jadi untuk customer segment, kalau lihat dari sudut pandang si customer-nya itu, ya cabang paling banyak kalau pada akhirnya gue nggak bisa nyewa film yang gue mau, untuk apaan? Jadi apa yang menurut kita, jika dibandingkan dengan pesaing itu kita hebat, bisa jadi di mata customer kita tuh biasa aja, nggak hebat gitu. Ya. Demikian juga apa yang kita anggap sebagai kelemahan, ternyata di mata customer jangan-jangan bukan kelemahan. Misalnya contohnya Netflix. Netflix kelemahan itu, dia nggak punya toko malah, nggak punya store malah, kan kelemahan. Tapi ternyata itu enggak kok, itu nggak jadi kelemahan, karena bagi customer, ya hari gini gitu loh, siapa sih yang mau jalan 7 km hanya untuk nyewa film yang sampai sana ternyata nggak ada film yang gue pengen sewa gitu. Kan lebih enak kalau misalnya gue browsing aja di internet, nah ada film yang gue suka, gue tinggal sewa aja dan ke rumah kan gitu. Nah jadi sekali lagi, perbedaan yang sangat fundamental ketika kita menggunakan designer approach untuk nyusun strategi, untuk berinovasi, adalah kita selalu berangkat dari perspektifnya si customer, bukan perspektifnya pesaing. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga ketika kita ngeliat kompetitor juga menurut pandangan customer kita, menurut customer kita, pesaing kita tuh hebat di mana sih? Menurut customer kita, pesaing kita tuh lemahnya di mana sih? Nah, dapatlah kita gambaran ini. Kemudian kita juga lihat tren-tren yang ada di industri ya, mana yang favorable, mana yang unfavorable. Nah, dari sini kemudian kita bisa tahu nih, oh berarti secara strategik posisi kita di mata customer tuh kayak gimana? Ingat, di mata customer, bukan di mata analis bisnis, bukan di mata Wall Street, bukan di mata investor, bukan di mata konsultan, bukan di mata pesaing, bukan di mata atasan, di mata customer. Nah, setelah itu baru kita menetapkan nih, kalau gitu kita harus memfokuskan strategi kita kemana. Ini masuk ke define. Ya. Nah, intinya adalah kita spotting opportunity dan threat. Caranya adalah kalau lihat pakai kanvas ini, lihat yang sisi sebelah kiri ini adalah clue untuk opportunity, sisi kanan adalah clue untuk threat. Nah, setelah kita tahu nih, oh ada opportunities ini aja, ada threat ini aja. Kemudian kita akan fokuskan, mana opportunity yang akan kita ingin garap, mana threat yang perlu kita anticipate. Habis kita fokus, kalau gitu customer mana nih yang kita harus fokuskan? Apa offering terbaik yang kita bisa berikan pada mereka? Apa capability yang kita harus hidupkan di dalam tim kita, perusahaan kita, supaya kita bisa deliver offering itu dengan sangat-sangat baik. Nah, setelah kita punya fokusnya, kemudian baru kita desain. Ya. Desain ini basically ujungnya adalah strategic initiative. Ya, ini saya nggak akan bicara banyak, ini hanya nunjukin ke teman-teman prosesnya ya. Intinya adalah kita akhirnya punya sebuah inisiatif yang itu benar-benar bisa nangkepin opportunity yang udah kita identify sebelumnya. Yang itu bisa menjadi pintu untuk pertumbuhan bisnis kita di masa yang akan datang. Maka kita perlu
banyak melakukan inovasi di sini nih. Pertama adalah kita harus pikir dulu, emang value apa yang lo pengen kasih yang itu nggak diberikan oleh pesaing lo yang lain. Yang itu ternyata memang jadi kebutuhan yang unmet, belum terpenuhi yang dimiliki oleh customer kita. Ada pain besar yang belum di-solve. Gitu. Nah, menemukan ini itu proses inovasi. Habis itu apa solusi yang kita berikan untuk kita bisa deliver value ini. Nah, terus semuanya akhirnya keisi. Gitu. Sampai kita confident bahwa oke, ini kalau kita build ini initiative, kita benar-benar conduct this initiative, maka not only customer tuh akan happy banget sama kita, jatuh hati sama kita, tapi ini juga akan yang menjadi kendaraan untuk kita bisa bertumbuh secara finansial. Nah, ketika kita udah buat ini nih, ini nggak langsung tiba-tiba langsung presentasi ke manajemen bagus, jalankan, nggak begitu. Harus kita validate dulu. Ya. Jadi strategic initiative itu harus kita validate dulu. Caranya gimana? Ya kita melakukan uji coba gitu, testing, validasi. Ya. Kita benar-benar ngecek nih masing-masing kotak yang ada di sini itu kita temuin orang bersangkutan. Kira-kira kalau aku lakukan kayak gini, menurut kamu kayak gimana? Kira-kira aku kasih value gini, kamu mau beli apa enggak? Kira-kira kalau solusi ini bisa dipakai apa enggak? Benar nggak kita punya sumber dayanya? Semua yang ada di sini harus divalidate. Ya. Dan validate-nya harus melalui first person. Jadi nggak bisa pakai data secondary, harus pakai primary data, harus ketemu langsung sama orangnya gitu. Dan dari situ kita punya plan untuk melakukan validasi itu sampai kemudian kita confident bahwa strategi kita itu validated. Kalau misalnya ternyata ada yang nggak tervalidasi, ya kita mundur lagi gitu. Kita ulang lagi. Ini semuanya terus diputar. Ya. Ketika saya mulai sharing ini kepada klien-klien saya, itu memang di awalnya orang pada geleng-geleng kepala, garu-garu kepala. Ini kok beda ya? Pokoknya intinya gini sih Pak Indra. Bos saya itu, Pak Direksi itu mintanya kita benchmark tuh ke pesaing kita yang itu. Gimana caranya kita bisa ngalahin dia gitu. Dan saya harus meyakinkan dia 2 jam bahwa that's the wrong way to go gitu. Ngapain lo ngejar pesaing? Lo harus sibuk memenangkan hati pelanggan gitu. So itu sebabnya tadi di awal saya luangkan waktu lebih banyak sebenarnya untuk ngomongin mindset-nya dibandingkan technicalities-nya gitu. Dan apa hubungannya dengan corporate innovation? Ya ini sebenarnya corporate innovation gitu. Jadi corporate innovation itu bukan artinya kita selalu punya produk lebih canggih dibandingkan pesaing gitu. Bukan kita punya bisnis model yang paling keren, teknologi yang paling bagus. No. Ya itu innovation iya. Tapi the true corporate innovation adalah ketika perusahaan itu menetapkan strategi yang tepat yang mendudukan dia pada posisi untuk bisa memenangkan hati pelanggan dengan cara yang terbaik. Di path yang terbaik. Nah, dalam perjalanannya ke sana dia nanti akan ciptakan itu sistem baru, produk baru, layanan baru dalam rangka untuk memenangkan hati pelanggan di path yang udah tepat itu. Nah, corporate innovation menurut saya harusnya mulainya dari situ. Sisanya sebenarnya hanya turunan aja. Gitu. Kita masih punya waktu.